Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, maka kita bersama-sama membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mohon untuk merapikan diri masing-masing. Baju yang belum masuk dirapikan, yang belum memakai hasduk segera dipakai. Selanjutnya saya akan mengecek daftar diri kalian. Aurel, kemarin kita sudah belajar materi tentang tag iklan, sudah ya? Ya sudah. Kemudian setelah tag iklan, kita juga belajar tag deskripsi sudah. Sekarang kita belajar apa? Setelah lanjutannya berarti tag apa hari ini? Tag puisi, tepat sekali. Tentu kalian ada ya, atau mungkin sudah banyak sekali yang punya pengalaman menulis puisi. Pernah tidak? Atau membaca minimal? Pernah? Membaca apa menulis? Membaca, menulis juga pernah ya, bagus sekali. Puisi apa yang kalian baca? Puisi remaja atau puisi pantun, puisi lama? Pantun pernah? Puisi remaja pernah? Ini saya contohkan puisi, ya. Bolehkah aku benar-benar ini tentang dia yang ada di dunia? Ketika Tuhan menciptakan dirinya, kira dia yang langsung kepala. Katakan sekarang, kalau amat apa dirimu? Roti coklat, roti goji, martabak, kroket, perempuan. Ayolah, aku ingin memesannya untuk lagi. Aku bukan di jangan pergi jauh-jauh, kan ada darahku di dalam itu. Kalau aku jadi presiden yang harus mencintai seluruh air, maaf, aku sudah bisa, karena aku cuma suka budaya. Kamu memang menyadari, kamu lebih, kalau coba diisi kacang mete, katanya enak. Tapi kamu lebih, ada nanti diisi kacang, dan kawan, kamu juga lebih. Kamu itu lebih sehat dari buah-buahan, lebih berwarna dari pelangi, lebih segar dari wangi. Jadi, kamu harus mengerti, aku menyukai dari 700 turunan ditambah 500 turunan. Aku adalah merindukanmu, lebih kuat dari matematika, lebih luas dari fisika, lebih kerasa dari biologi. Kamu memiliki semuanya. Seorang gadis di hujan September, tetap cantik meskipun bersih. Tapi harus kamu yang mau ke aku. Seorang lelaki bergerak di atas tanah, otaknya lebih besar dari simpanse. Semua milikmu untuk siapa, Nona? Untuk dia yang bisa membuat kamu senang. Karena dia yang aku maksud adalah aku. Jadi, mari kita kerjasama untuk sebuah rencana asmara. Kalau kamu adalah kekuatan, aku adalah dia. Kamu sudah masuk ke mataku, meskipun aku ngantuk.
masuk ke bujanmu semakin membantu. Itu membuat aku menjadi berani kepadamu. Aku ingin tenang mendorongmu. Kalau kau mau berdua bersama kerak telur gratis, kau boleh pilih jabut atau surga. Kalau saya adalah ini yang membuat senyum, maka dia adalah orang lain yang membuat air mata. Jangan marah kepadamu yang sudah membuat lingkungan jadi indah, tentram, dan damai. Siapkan. Sekarang kamu ingin siap dengan dan minggu. Kepala sekolah mengenai solusi dari kaki. Menteri Pendidikan membawa uji jawaban. Malaikat membawa buah-buahan dari surga. Pengusaha muda membawa yang harum pulang. Ahli wujud, tukang pijit, tentara, penari, atau saya saja yang membawa kata-kata pilihan. Saya akan senang mengatakannya, dan kamu senang. Jangan nangis. Nanti kamu sakit kepala. Ada yang perlu saya bantu? Rindu sudah sampai di kepala, menyerang jantung dan sampai usus. Aku dalam keadaan darurat. Hai Scooby-Doo, jangan bercanda. Bisakah aku bertemu dengan dia? Memberi aku tempat berlindung dari godaan suami yang terkutuk. Aku di mana waktu kamu masih bayi? Aku ingin menjagamu, tapi kamu juga masih bayi waktu itu. Pagi untuk lihat, siang untuk lihat, malam untuk lihat. Aku gak mau istirahat. Bajingan tetap bajingan, harus tetap bersinar di kegelapan. Jangan lupa rem, dan jangan sampai salah belok. Atau lebih baik istirahat di sini dan baik-baik saja. Puisi tentang kisah remaja tadi ya. Ada yang pernah membaca atau melihat tadi, menonton puisi tadi? Belum, baru kali ini. Tapi kalian ingat ya kata-kata apa tadi yang digunakan dalam puisi itu? Jadi dulu bayi, ya tepat sekali, bayi. Ada yang lain yang masih ingat kata apa lagi? Kata apa? Selain bayi. Oh bahagia, ada kata bahagia. Kenapa kok bahagia? Karena sedang dilanda. Kenapa kita bahagia senang? Karena dia pada Maya itu apa? Ada rasa apa? Cinta. Rasa cinta adalah normal ya, fitrah dari Allah. Kalian pernah merasakan cinta? Pernah ya? Normal. Yang tidak normal itu perasaan cinta mengganggu hidupmu, mengganggu belajarmu. Tadi banyak sekali kata-kata yang digunakan. Ya, ada kata keju, ya ada ya? Ada. Kenapa pakai kata keju? Karena itu adalah remaja. Biasanya sudah keju. Ada kata apa selain keju tadi? Roti. Kok gelisah terus ya? Yang mengingat kata-kata anak sekarang suka roti ya? Keju gitu, senang-senang. Ya, anak remaja sekarang. Setelah kalian simak contoh tadi, saya akan menyampaikan bahwa tujuan belajar kita adalah
peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Itu nanti yang akan kita pelajari, ya. Untuk itu nanti akan saya bentuk kelompok nih ya, saya bentuk kelompok biar lebih semangat untuk belajar tentang materi ini. Ya, biar semangat lagi, kalian kayaknya punya jajan seperti kemarin yang sudah kita coba itu ya. Biar semangat, karena kurang semangat. Kita semangati ya. Oke. Jadi apa kemarin? 8B. Oke. Wow, kurang keras. 8B. Oke. Bahasa Indonesia. Yes, yes, yes. Sore. Saya akan bentuk kelompok, kalian jumlahnya berapa ini? Karena 19 saya akan bentuk kelompok jadi 5 ya. Jadi 5 kelompok. Nanti kalian saya minta untuk berhitung 1 sampai 5. Nanti akan terbentuk kelompok 4 orang ya, ada yang pegang. Mulai dari 10 yuk. 1 5 1 4. Masih ingat yang sebut? Masih ya. Ya, ingat-ingat angka yang kamu sebut itulah nomor kelompokmu. Untuk itu kalian berkelompok. Saya beri hitungan sampai 10 sudah membentuk kelompok ya. Yo, tidak. Buku LKS atau bahan ajar maupun bisa dibawa bahan ajarnya maupunnya. 10 9 8 ini belum tas sudah. Nah, sebelum kalian nanti melakukan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang saya tulis di LKPD itu, kita akan mempelajari dulu materi tentang unsur-unsur pembangun teks puisi. Ada yang sudah belajar di rumah? Biasanya ada anak yang rajin belajar materi besok ya pasti. Tapi kalau belum, kita akan belajar tentang unsur puisi hari ini. Nah, kali ini kita akan baca dulu. Dan nanti bisa lebih paham tentang puisi yang kita pelajari. Saya minta di situ ada contoh puisi yang ditayangkan di depan. Itu judulnya apa itu? Tidak jelas bisa ya? Di lembar kedua, hebat sekali. Ya, gadis peminta-minta. Saya minta salah satu membaca. Ini ya, nah ini dibaca di depan, dibaca sebentar ya Pak, di sana biar kamu bebas. Isunya apa? Yang lain juga membaca dulu. Nanti kalau paham, ini akan baca. Ya, silakan untuk Rini membacakan puisi gadis peminta-minta. Yang lain bisa menyimak. Silakan dibuka. Gadis peminta. Agak ke sini biar tidak. Tarik nafas dulu. Langsung. Gadis peminta-minta. Setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil. Senyummu terlalu pekal untuk kenal duka. Tergadah padaku pada bulan merah jambu. Tapi otakku jadi hilang tanpa jiwa. Ingin aku ikut
Gadis kecil berkaleng kecil, pulang ke bawah jembatan yang melulur sosok. Hidup dari kehidupan aman-aman yang gemerlapan, gembira dari kemayaan ria, duniamu yang lebih tinggi dari menara kaca, melintas-lintas di atas air kotor, tapi begitu yang kau harap. Jiwa begitu murni, terlalu murni untuk bias membagi sesuatu. Kalau kau mati, gadis kecil berkaleng kecil, bulan di atas itu tak ada yang punya, dan kotaku, ah kotaku, hidupnya tak punya lagi tanda. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk ini luar biasa. Ya. Itu tadi puisi Gadis Peminta-Minta karya siapa itu? Toto Sugata. Setelah kita baca puisi ini tentu dibuat dari bahan-bahan atau dari unsur apapun itu, baik tak puisi, baik tak gedung yang kamu tempati ini, ada unsur pembangunnya, baik dari dalam maupun dari luar. Dari dalam nanti kita akan pelajari lebih lanjut, lebih dalam. Dari luar, yaitu maksudnya ekstrinsik, juga akan kita pelajari. Nah, sebagai gambaran saja, gedung yang kita tempati ini meskipun bahannya sama, dari semen, batu bata, besi, apalagi pasir, pasir, bahan utama ya. Tapi ketika sudah dibentuk, itu akan terpengaruh juga unsur dari luar. Kalau di Indonesia bentuknya seperti ini ya, kotak mungkin. Tapi kalau di Rusia sana bangunannya di atasnya ada semacam kubahnya gitu ya. Padahal bahannya sama, tapi bentuknya udah beda. Karena itu pengaruh apa? Pengaruh dari luar, pengaruh dari latar belakang tempat atau masyarakatnya, pengaruh dari yang membuat, atau kalau di sini pengarang, gitu ya. Nah, bahan-bahan unsur-unsur yang dibuat di dalam puisi materi yang akan kita pelajari, nah, mungkin bisa disimak sebentar. Yang tadi kursinya sudah terlanjur menghadap ke belakang, bisa dibelokkan di biar enak. Jadi modul kalian ada. Nah, ini juga saya tayangkan ya. Yang pertama unsur fisik. Unsur fisik meliputi apa itu? Diksi atau kata-kata yang dipilih oleh penyair. Cuma ketika penyair memilih kata itu harus sesuai dengan yang dirasakan. Kalau kalian tuh katanya sesuai dengan moodnya ya, sesuai dengan mood kalian. Yang kedua apa ya kira-kira? Belum belajar. Yang kedua adalah rima. Rima itu persamaan bunyi atau bunyi yang sama. Ya. Nanti rima itu ada macam-macam ya. Ada bunyi sama itu di awal, ada di tengah, ada akhir. Rima awal, rima tengah, rima akhir. Ada yang satu baris sama. Itu nanti ya. Tuh. Terus ada rima berupa pengulangan kata, berarti rima kata. Tapi kalau pengulangan bunyi akhir nanti disebut dengan rima saja. Bisa disimak di modul kalian. Kemudian yang ketiga yaitu majas atau gaya bahasa. Ada yang udah paham majas apa? Di bahan ajaran kita simak dibaca. Di situ ada beberapa contoh majas. Contohnya majas apa? Perumpamaan atau disebut dengan simile. Paman ini masuk ke dalam majas perbandingan. Kemudian bahasa berikutnya apa itu? Metafora. Yang perumpamaan itu pakai kata pembanding. Wah, ini benar. Yang metafora itu secara langsung. Nah, kalau yang perumpamaan tadi begini contohnya ya.
engkau bagi air yang jernih. Pernah menyimak lagu ini tidak? Lagu Marcel, tamunya sekali. Engkau bagai air yang jernih. Ini kan sering dia aransemen ya, di cover kembali di YouTube itu. Di dalam berkas yang berdebu. Engkau bagi air yang jernih. Menggunakan kata bagi adalah perumpamaan. Yang metafora langsung seperti yang saya contohkan waktu belajar tadi. Ada sedikit masalah mungkin karena ngantuk ya, bapak sekarang tidak ya? Tidak, semangat. Gereja adalah anak emas surga, ya. Tapi bukan ya, bukan. Itu hanya contoh. Kemudian masalah apa di situ contohnya? Personifikasi atau orang kadang menyebut pengisahan atau memberi sifat manusia kepada benda lain. Pernah dengar tidak? Burung-burung bernyanyi? Tidak ya? Dengarnya burung berkicau ya, bukan burung bernyanyi. Kalau pasukan bernyanyi pernah dengar? Baru saja. Kenapa kok dikatakan dalam puisi burung bernyanyi? Itulah penggunaan majas personifikasi ya, penginsanan, memberikan sifat-sifat insan manusia kepada benda lain, entah itu benda makhluk burung, ya, binatang, atau mungkin tumbuhan seperti ilalang, ya, bergoyang. Pernah dengar dari lagu Tanya pada rumput yang bergoyang misalnya? Nah, itu kan balas ya, itu bukan Jerman kalian. Kemudian majas berikutnya hiperbola. Hiperbola berarti itu adalah sesuatu yang dilebih-lebihkan. Itu ada contohnya tidak? Oh ada. Saya contohkan ya. Misalnya sering kita pakai itu karena kondisi mungkin kelas kita panas sehingga kita sebut, wah, keringatmu mengalir menganak sungai. Keringat kok sampai menganak sungai kayak sungai kecil lah. Itu berarti dilebih-lebihkan. Saya akan berjuang sampai tetes darah penghabisan. Tidak mungkin. Ya, kalau sudah ngetes 1 liter aja kita dalam mesok. Apalagi saya sudah tidak bergerak mungkin ya. Ini kan dilebih-lebihkan. Apalagi maksudnya? Ya, metonimia. Tuh. Yang metonimia misalnya kalian disuruh beli apa ya? Langsung ganti opsinya itu. Disuruh orang tuamu beli rokok, biasanya punya apa? Ji, belikan apa? Apa nama apa rokok, apa nama mereknya? Nah, beli jarum, beli Samsu, beli apa itu? Atau bawamu kaya, punya uang, yuk kita beli kijang yuk. Pikiran awas bro, Pak nanti kalau saya harus cari rumput gimana? Ternyata mau itu namanya mengganti secara langsung. Metonimia itu jelas kalau saya kadang. Kemudian yang berikutnya yang keenam ada macam apa? Sinekdok. Nah ini yang sama tadi, ada 2 macam, sebagian untuk keseluruhan atau menyebut keseluruhan untuk sebagian. Istilahnya apa di situ? Yang menyebut sebagian untuk keseluruhan apa istilahnya? Sinekdok pas prototo, yaitu sebagian untuk keseluruhan. Tidak ada contohnya ya? Nah, saya contohkan begini, menyebut sebagian tapi sebenarnya untuk keseluruhan. Nah, disebutlah pergundul ya, pergundul. Padahal itu yang disebut keseluruhan tubuh ya. Ya pergundul nanti ada biaya transportnya misalnya, atau ada tiketnya yang disebut pergundul sebagian tapi yang dimaksud seluruh tubuh. Ini si Aurelia kok tidak kelihatan batang hidungnya ya? Nah, itu. Padahal yang disebut batang hidungnya tapi yang dimaksud adalah Aurelia keseluruhan. Yang kedua apa itu tadi? Keseluruhan untuk sebagian. Istilahnya apa? Ya, sinekdok, totem, propater, menyebut keseluruhan untuk sebagian. Ya. Menyebut misalnya timnas Indonesia kemarin menang melawan Australia. Menang apa kalah? Menang apa kalah kemarin? Menang. Australia melawan Indonesia. Kalah toh? Saya kira menang. Kapan kita menang ya? Mungkin nunggu kalian lah. Kalian berlatih sepak bola biar menang. Ya.
timnas Indonesia. Yang main berapa itu? Sepak bola yang main berapa? 11 ya? 12 sama wasitnya. Yang lain di cadangan. Padahal yang main hanya sebagian, tapi disebut timnas Indonesia loh ya. Yang disebut Indonesia dimaksud sebagian lainnya disebut seperti metafora, tapi panjang sekali. Seperti kalau kalian pernah membaca puisi teratai yang menggambarkan Ki Hajar. Jadi Ki Hajar Dewantara digambarkan seperti teratai ya di tengah kolam negeriku dan seterusnya. Padahal itu adalah yang dimaksud adalah Ki Hajar Dewantara. Tapi panjang itu yang isinya, metafora yang banyak. Itu contoh-contoh majas. Mudah-mudahan kalian tahu, karena khusus majas ini kalian biasanya kesulitan memahami. Maka perlu saya jelaskan panjang lebar ini biar paham. Dan nanti dengan majas inilah puisi kalian akan lebih terkesan, lebih bagus. Karena kata lain majas adalah bahasa figuratif. Kamu lihat tuh foto Bapak Jokowi, kenapa terlihat begitu lebih indah? Karena ada figurannya ya. Dikasih figura lukisan sama tambah lebih indah gara-gara kita kasih figura. Bahasa figuratif majas itu fungsinya seperti itu, memperindah bahasa kasih. Berikutnya citraan atau penglimajian. Nah, citraan ini yang sering muncul itu citraan visual, seolah kita bisa melihat ketika baca puisi. Ada citraan auditif, pendengaran, seolah kita mendengar seperti tadi burung bernyanyi kan. Dan biasanya itu imaji taktil, seolah kita bisa meraba. Itu tiga itu yang sering muncul. Tapi yang lain ada ya, imaji perasaan, seolah merasakan sesuatu seperti bahagia gitu ya, ada juga. Atau imaji pencap, karena mungkin di puisi itu ada gurihnya, atau rasa keju saja, keju kan, seolah kita bisa keju yang manis, keju yang lezat misalnya, itu bisa seolah ada imaji pencecapan. Berikutnya ada yang terakhir, unsur pembangun puisi yang terakhir adalah tipografi atau bentuk tata wajah. Biasanya kalau kalian membuat ini bentuknya bentuk konvensional, ya, berbait-bait saja tanpa ada khusus. Tapi kadang-kala ada yang bentuknya panjang seperti cerita, itu berarti seperti narasi gitu ya, bentuknya seperti cerita. Ada pula yang nada puisi itu bentuknya zigzag gitu, karena hanya kata-kata disusun dalam bentuk zigzag. Nah, itu ada juga. Inilah bentuk atau unsur fisik, ada 5 ya. Kemudian unsur batin, ada berapa unsur batin? 4. Yang pertama, tema dulu. Di situ mungkin mulai dari sikap. Nah, di sini tema ya, tema itu pokok permasalahan sebuah puisi. Nah, misalnya tadi permasalahannya tentang rasa cinta seorang remaja. Kemudian sikap, sudah ada sikap, nada, ton atau tujuan penyair, pengen apa tujuannya? Oh, tujuan puisinya pengen mengkritik, pengen menyindir dan sebagainya. Dan perasaan feeling, suasana hati ketika kita membaca. Tadi pada waktu ini membaca puisi Gadis Putna Kita, itu perasaan itu bagaimana? Senang tidak? Kemudian yang terakhir amanat, nilai dikit pesan ya. Berpesan misalnya kita harus bisa menjaga diri misalnya dalam puisi ya. Harus bisa menuntut ilmu dengan baik. Itulah unsur-unsur membangun puisi dari dalam. Jangan dari luar, di situ ada latar belakang masyarakat dan latar belakang pengarang. Puisi itu akan berbeda ketika dibuat di Indonesia, beda lagi ketika dibuat di Jepang. Kalau di Indonesia mungkin pakai gunung Merapi gitu ya. Kalau di Jawa, kalau di Jepang mungkin pakai kata gunung Fuji. Itu pengaruh tempat atau latar belakang masyarakat. Juga pengaruh pengarangnya, penyairnya.
ketika sama-sama menulis tentang puisi cinta, tapi kalau yang menulis kamu, kalian dengan saya Pak Sultan akan beda, gitu ya. Itu unsur intrinsik sekilas. Nah, pada pembelajaran ini kita akan fokus pada unsur intrinsiknya, yaitu fisik dan batin. Nah, sebelum kita berlatih, itu ada lembar kerja untuk kalian. Ada yang bertanyakan Bapak tidak? Ada yang bertanyakan? Tidak ya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan berdiskusi kelompok. Tapi sebelumnya saya akan menyemangati kalian biar lebih semangat ya. 8B. Oke. Kurang semangat. 8B. Oke. Simbolnya mana? 8B. Oke. Bahasa Indonesia. Yes, yes, yes. Oke. Ya. Nah, di situ langsung kalian buka yang lembar nih. Kerja peta dikit yang ada gambarnya ya, yang ada gambarnya. Ini gambarnya ya, gitu ya. Nah, situ ada isian dulu, tapi diisi nama kelompok, anggotanya siapa. Sudah diisi? Oh, sudah. Nama kelompoknya di siapa tadi? Oh, urutan. Oh iya. Urutan 1, 2, 3 ya. Oke, kita akan memberikan nama ke kelompok kita dulu. Selain kelompok 1, nanti sebenarnya ada namanya. Namanya kita ambil berdasarkan unsur pembangun puisi, boleh ya? Nama itu boleh? Setuju? Nah, kalau setuju, kita namai kelompok kita dengan unsur pembangun puisi. Kelompok 1 mau diberi nama unsur apa? Pilih. Akan menunjuk ketua sekalian, biar apa bisa mengondisikan, mengatur temannya bekerja. Oke, semua perhatikan saya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 perhatikan. Semua tunjukkan jari telunjukmu. Ikuti saya. Saya jari telunjuk ini nanti akan kita putar dan kita jatuhkan ke teman kita yang kita jadikan ketua ya. Siap-siap. Hitungan 3 langsung nunjuk. 1, 2, 3 tunjuk. Jangan pindah. Saya minta ketua untuk mengatur kelompoknya agar kerja dengan baik, agar pada pembelajaran ini menjadi kelompok terbaik. Ya, kalau sudah kita akan mencermati gambar-gambar yang ada di situ. Gambar 1. Gambar apa itu? Ya, belajar kelas. Gambar 2. Bisa. Gambar 3. Iya. Gambar 3 tentang suasana kota. Kota yang di situ ya, yang di. Gambar 4. Ya, suasana desa. Kemudian berdiskusilah dengan kelompok kalian untuk mengisi isian 1A, B, C. Gitu ya, saya beri waktu berapa ini? 5 menit cukup berdiskusi, bagi tugas, ketua membagi tugas teman-temannya untuk mengisinya. Yang A, berikan komentar kalian terhadap gambar-gambar tersebut. Beri komentar. Gambar 1 tentang apa? Dijelaskan secara singkat di situ. Gambar 2 tentang apa? Gambar 3 tentang apa? Gambar 4 tentang apa? Ya. 2 orang bisa mengerjakan bagian A ini. 2 orang yang lainnya dengan bagian B dan yang C bisa bareng-bareng. Saya beri waktu 5 menit mulai dari sekarang.
banget. Yang B, daftarlah 5-7 kata yang memiliki keindahan bisa bunyinya atau maknanya berkaitan dengan gambar-gambar tersebut. Nah, di situ ada apa saja? Di gambar pertama ada kata apa itu? Misalnya, oh siswa, data siswa, dan seterusnya. Ada apa di situ di data? Kalau sudah yang C, nanti diskusi bareng-bareng untuk menentukannya. Ya. Ada yang sudah? Jangan 10 banyak. Kalau bagus, oh 3. Kurang bagus 2. Atau tidak bagus 1. Atau tidak. Ya kalau sudah kesini karena saya lihat tidak ada tanya. Kalau tidak ditanya, saya minta perwakilan untuk menjelaskan hasilnya. Milik ini siapa kelompok 1 yang mewakili? Nah, dibacakan hasilnya. Yuk kesini ketuanya ya. Yang lain menyaksikan dari sini biar jelas. Yang sudah kesini mendekat biar dijelaskan. Dijelaskan itu hasilnya unsur puisi ada apa saja, isinya apa dibacakan. Ya. Sudah didengar. Kamu jangan dulu bisa. Berarti kita karya tokoh sekitar yang batin, sikap, sedih karena kekurangan ekonomi, feeling, sedih, tema, jadi meminta-minta, amanat, jadi sedih yang bekerja keras untuk menjemput hidupnya. Iya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan dibaca. Sebentar disebut. Iya. Sudah dibaca meskipun agak cepat ya. Ada pendapat tanggapan dari kelompok lain? Bagaimana menurut kalian kelompok 1 kurang apa ya? Atau sudah terlalu berlebihan disampaikan? Yuk, ada yang punya pendapat untuk kelompok 1, kelompok 2, yuk beri pendapat. Sudah bagus atau ada yang kurang? Sini. Ngelihat ya? Tidak. Kalau tidak melihat ke sini. Tulisannya agak kecilan. Oh, tulisannya kecilan. Dari segi bentuk ya. Dari segi bentuk tulisannya kecilan. Dari segi isi menurut kamu sudah sesuai tidak? Sudah. Ada pendapat lain?
Ya, now berarti kalau tidak ada saya beri masukan. Mana sebelumnya sudah bagus hasilnya, makanya kita beri aplaus tadi. Tapi untuk yang sikap sama feeling ini kan masih sama ya. Sikap sedih, feeling sedih. Memang kadang-kadang kita bingung antara sikap sama perasaan, feeling ya. Sikap itu tujuan penulis membuat puisi. Waktu kita membuat puisi, membuat suatu makanan misalnya, tujuannya apa? Untuk menyedekahkan ke orang lain makanan itu, untuk diri sendiri gitu. Sama membuat puisi ada tujuannya. Misalnya puisi tentang tikus rakyat koruptor, tujuannya apa itu? Mengkritik. Tapi kalau gadis meminta-minta, tujuannya penyair apa? Agar pembaca apa? Apa? Mengasihani. Oh, agar pembaca ikut empati, kasihan terhadap pengemis itu, gadis kecil. Sikapnya gitu ya. Atau ada yang tadi saya dengar ada yang berpendapat gini. Siapa tadi kelompok 4 ya kalau tidak salah ya. Agar apa tadi? Agar tidak memotivasi agar tidak. Oh, menasihati orang agar tidak mengemis. Boleh kan? Beda pendapat, penafsiran tentang puisi itu bebas. Kita tafsirkan nanti tidak terlalu jauh. Itu ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk para yang berpendapat. Ya, karena waktunya sudah habis, sementara kelompok 1 dulu ya, yang lain bisa lain waktu biar berpasangan di sini untuk membacakan hasilnya dan ditanggapi ya. Itu. Dan saya nyatakan bahwa nilai terbaik adalah, saya baca dulu deh. Kelompok 1 dapat berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bintang kelompok 1. Kelompok 4 ini 1. Kelompok 4 juga 6 bintang. Kelompok 5 3 bintang. Kelompok 2 tak berbintang-bintang. Oh belum ya? Oke, kelompok 3 2 bintang. Mana kelompok 2 mungkin teman-teman belum sempat nempelnya di belakangan. Kelompok ya 3 ya. Oh di situ. Maaf saya tidak melihat. 3. Berarti terbaiknya adalah kelompok 1 dan kelompok 4. Untuk mereka saya beri nilai kelompok 100 teman-teman semuanya. Yang lain saya beri nilai 90. Iya. Nilai kelompok ini 100. Yang lain 90. Ini kan hanya 3, 90. Ini 3, 90. Ini 2, 80. Jangan berkecil hati yang dapat nilai sedikit. Lain waktu di materi lain kalian bisa bersaing. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ini ya contoh, tapi sudah dijawab oleh teman-teman kamu, mirip lah. Mirip tempat tadi ada koreksi sikap dan perasaan yang mirip sama. Nah, demikian pembelajaran hari ini bisa dipahami ya. Ada yang sudah sangat paham, ada yang 90%, ada separuh. Lah yang separuh harus belajar lagi. Lain waktu bisa berkunjung, waktu istirahat, waktu gantian jam, bisa melihat hasil karya teman-teman di papan pajang masih ada, dibaca biar lebih paham. Ada yang ditanyakan? Nah, itulah puisi, ada unsur fisik dan batin yang membangun ya. Terima kasih atas keaktifan kalian, semangat kalian luar biasa. Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.